Yuk atuh masak. Balik lagi sama Teteh Jenny. Tadi kita udah bikin hidangan ala kafe. Sekarang aku mau bikin sarapan tapi bisa jadi cemilan yang ngenyangin, manis dan pastinya crispy. Aku mau bikin pisang goreng madu. Wah, pisang aja di madu. Tapi tenang ya, ini mah makanan dan enak pisan, Ce. Kita langsung siapin aja bahan-bahannya. Untuk membuat pisang goreng madu, kita perlu pisang raja, Ce. Aku pakai pisang raja bulu dan yang sudah agak kecoklatan gini. Jangan dibuang kalau pisang udah bonyok. Justru ini adalah kenikmatannya. Udah manis banget dan nanti dia akan pasti makan tuh lembut gitu, Ce. Selain pisang, kita akan pakai madu supaya warnanya juga lebih kecoklatan, lebih terkaramelisasi lagi dan ada rasa-rasa legit dari madunya. Madu ini akan aku campurkan ke dalam adonan dan juga akan aku buat sebagai celupan pisang goreng supaya warnanya makin cakep, Ce. Untuk adonannya supaya makin gurih dan enak, aku akan tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Aku juga akan menambahkan sedikit vanili bubuk untuk wanginya. Pokoknya makin enak wanginya. Adonannya juga harus manis. Aku juga akan tambahkan gula pasir ke dalamnya. Adonannya aku akan pakai tepung terigu juga. Dan supaya crispy nantinya, selain tepung terigu, aku akan campurkan dengan tepung beras. Dan juga akan aku campurkan dengan tepung maizena. Untuk celupan madu, supaya tidak terlalu kental, nanti aku tambahkan sedikit air. Itu dia bahan-bahannya sudah siap semua, saatnya kita masak, Ce. Siapkan mangkuk yang cukup besar, aku sudah siapkan juga balon whisk untuk mencampur adonan dan ada bantuan sendok. Kita akan campurkan semuanya sambil diadon dengan air sampai tercampur rata. Dikocok-kocok ya, campurkan air, Ce. Pelan-pelan saja ya. Dia akan tercampur rata dan tujuannya kita ngadon pelan-pelan juga supaya tidak keras, nantinya tidak bantat adonannya, Ce. Ini udah tercampur ya, Ce, menjadi adonan yang cukup cair. Saatnya kita masukkan bahan cair lainnya seperti margarin cair yang sudah dilelehkan dan juga madu. Di rumah kalau mau tambahkan sejumput garam boleh, tapi kalau aku sih enggak karena udah ada margarin cair dan cukup asin menurut aku ya. Dan untuk kecil-kecil kalau pengen lebih gurih, boleh ditambahkan dengan santan bubuk atau santan cair sedikit. Lalu kita aduk rata ini sekarang. Supaya lebih lembut lagi dan memastikan tidak ada terigu yang ngegumpal, akan aku saring dengan saringan dan juga mangkuk yang lebih besar ya. Karena kita akan juga masukin nanti pisangnya sebelum kita goreng. Tuh lihat, karena kita saring, jadi kita bisa memerangkap. Memerangkap tepung-tepung yang tidak terhaluskan ya, yang tidak rata. Sekarang aku akan sisihkan dan aku akan potong pisang sebelum kita masukkan ke dalam adonannya. Aku sudah siapkan panci anti lengket dan sekarang aku akan panaskan dulu sambil kita akan memotong-motong pisang. Pisang raja yang udah hitam-hitam. Sekarang kita akan potong kurang lebih 2,5 cm ya untuk ketebalannya. Kita lakukan sampai pisangnya habis. Aku di sini pakai kurang lebih 10 sampai 12 pisang raja yang cukup besar. Sudah aku potong-potong pisangnya setebal 2,5 cm. Kita akan masukkan ke dalam adonannya. Sekarang aku akan panaskan minyak sedikit aja di atas wajan panci anti lengket yang sudah kita panaskan tadi. Perhatikan ya, Ce ya, sebanyak ini minyaknya. Jadi kurang lebih dia cukup menutupi seluruh permukaan tapi nggak terlalu banyak. Di sini aku akan pakai cetakan, ini adalah ring cutter, jadi supaya cantik. Kalau misalkan ada cewek-cewek mau skip nggak apa-apa. Sekarang aku akan oles sedikit dengan minyak supaya tidak lengket nanti adonannya. Aku sekarang akan letakkan ring cutternya ke atas panci anti lengket yang sudah kita tambahkan minyak. Ini terlihat sudah panas, aku akan taruh sampai setinggi cetakannya. Bawahnya adonan, tengahnya pisang ya. Dan kita akan lakukan sampai adonannya habis dan juga matang.
ya. Sudah setengah matang kira-kira, yang penting udah padat kedua sisinya. Sekarang aku akan sisihkan, tiriskan, dan kita akan keluarkan adonannya yang sudah digoreng setengah matang ini dari cetakannya. Ini yang sudah dikeluarkan dari cetakan, dan sekarang kita akan panaskan minyak di wajan untuk menggoreng lagi. Kita akan goreng kurang lebih di api besar, ya 5 menitan lah. Ini cukup ya, saatnya kita tiriskan dulu, dan nanti kita akan goreng kembali. Ini enak pisan, Cek. Belum apa-apa aja ya. Sudah menggoda ya, Cek. Sekarang aku akan siapkan air dan juga madu. Airnya dikit aja, hanya supaya madunya tidak terlalu kental. Tuangkan madunya, cairkan sedikit dengan air, dikit aja. Ketika minyaknya masih panas, saya akan celup lagi pisangnya. Sebentar saja menggoreng untuk kedua kalinya di minyak yang banyak ini. Dengan celupan air madu dan pisangnya. Widih, enak ya, Cek. Hati-hati karena ini harus diperhatikan banget, takutnya kegosongan. Ini kita masaknya bentar banget di api yang cukup besar. Manpisnya, Cek. Mantap pisan. Ih, harum banget, Cek. Ini shiny ya. Dan walaupun tengahnya itu lembut, dia pinggirnya itu garing, crispy, dan juga delicious. Boleh pakai aksen sedikit icing sugar, dusting sugar, boleh banget, apapun. Sentuhan pemanis ya, warna merah yang cantik. Yeay. Pisang goreng madunya legit, enak banget buat sarapan kenyang, buat ngemil sore juga enak dan mantap pisan. Hari ini kita udah bikin menu sarapan yang fancy. Ada full chicken sandwich dan juga ada menu sarapan yang simple, potato roasty. Dan yang terakhir ini pisang goreng madu, favoritnya Teteh. Pengen tahu kan resep-resep menarik lainnya dari Teh Jenny? Makanya saksikan terus Masak Apa Cek hanya di Moji. Dadah! It's Moji.